Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita menjumpai lagi bulan Ramadan tahun ini. Tentu ini sebuah keberkahan dan kita akan diuji kembali iman kita, fisik kita, batin kita untuk melewati Ramadan ini dengan baik. Ramadan juga bisa dimaknai sebagai sebuah batu ujian karena kita harus diuji untuk menahan lapar, menahan haus, marah, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itulah kali ini kita akan membicarakan, ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang memiliki profesi yang unik. Beliau adalah seorang ustadz, tapi juga beliau ini kalau tidak puasa, siang sampai malam berjualan kopi keliling atau Starling. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita obrolkan karena di luar aktivitas keustatannya, memberikan pengajian, memberikan ceramah, menjadi imam masjid, muazin gitu. Tapi beliau ini tetap mencari rezeki, yaitu dengan menjadi seorang pedagang kopi keliling. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita ikuti wawancara saya dengan Ustadz Hasbi. Simak berikut ini. Kesediaan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Nah, gimana Pak Ustadz kegiatan selama bulan Ramadan ini? Ya, alhamdulillah. Sibuk sepertinya ya? Alhamdulillah di bulan Ramadan ini berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai selesai nantinya. Aktivitasnya apa aja ini Pak Ustadz selama Ramadan? Apakah dari awal ini, apa langsung dari bulan Ramadan ini? Selama Ramadan ini. Saya alhamdulillah di bulan Ramadan ini ya di sini dari ketua masjid saya diangkat jadi imam tarawih di sini. 30 hari full? Bukan, karena di sini dibagi-bagi. Jadi selama 30 hari itu dibagi 4-4. Jadi saya punya tugas 4 kali. Dalam seminggu? Dalam sebulan ini saya mempunyai tugas 4 kali karena banyak yang dari luar untuk kita jadi imam di Masjid Al-Ihsan ini. Ganti-ganti. Jadi tiap malam itu harus ganti-ganti. Jadi selama kegiatan di Masjid Al-Ihsan ini, ya kalau bulan puasa kadang-kadang anak ngaji, kadang-kadang malas. Jadi kalau bukan bulan puasa di sini alhamdulillah banyak anak-anak ngaji untuk belajar ilmu Al-Quran dan sekaligus dengan pendidikan agama di Masjid Al-Ihsan ini. Saya ngajar. Itu kemudian, pengajiannya anak-anak itu ya? Ya, Ustaz. Ya di sini karena itu bukan hanya anak-anak, ada yang tua, ada yang umur apa yang sudah punya anak buah. Ada yang sepuh, tapi kalau yang sepuh di sini tugasnya habis esa untuk kita belajar yang sepuh-sepuh. Apa yang dipelajari Pak Ustadz? Yang belajar di sini ada yang belajar Iqra, ada yang belajar Al-Quran, ada yang sekaligus dengan pendidikan agamanya. Jadi kalau anak-anak yang kecil di sini waktunya habis maghrib sampai esa. Habis maghrib sampai esa untuk anak-anak yang kecil ya? Anak-anak kecil. Jadi kalau orang yang sepuh-sepuh waktunya habis esa, dari habis esa sampai jam 9 selesai. Ada yang berbeda nggak Pak Ustadz antara mengajari anak-anak dengan orang tua itu ada bedanya nggak? Memang ada bedanya. Kesulitannya beda nggak begitu? Kesulitannya itu kalau anak-anak itu lebih mudah, kalau orang tua nggak begitu mudah, agak sulit. Tapi kadang ada yang cerdas,
ada yang sudah S1 yang belajar di Masjid Arisan pendidikan Al-Quran dengan tajwidnya. Karena di sini saya itu ngajar Al-Quran itu atau Iqra dengan tajwidnya. Jadi ketika kita pindah ke Al-Quran lebih mudah untuk membacanya. Jadi sekalipun kita tidak menguasai tajwidnya semua, panjang pendeknya itu alhamdulillah udah menguasai ketika sudah pindah ke Al-Quran. Jadi ketika belajar Iqra itu lebih cepat untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau kita hanya belajarnya itu Iqra-nya tidak fasid, belajar yang ngajar itu tanpa dengan tajwid, nanti ketika pindah ke Al-Quran nggak pasti bacaan Al-Qurannya, kelepotan. Ada ilmu khusus, ada trik yang mempermudah agar anak-anak atau orang tua belajar membaca Al-Quran yang cepat, ada nggak Pak? Ada metode nggak? Metodenya di situ, anak-anak itu ketika seorang guru mengajar, maka kita latih dari pertama tersebut dengan satu huruf per satu huruf dikenalkan. Contohnya semisal di situ alif, jadi ketika tidak ada harkat maka dikatakan alif di situ. Ketika diharkatin maka bunyinya beda menjadi A. Jadi asalnya dikatakan alif, jadi bunyinya A di situ. Maka harus dari awal pertama itu harus dikenalkan huruf-huruf tersebut. Insya Allah ketika sudah ngerti dia sampai ke belakang huruf yang hijaiyah yang 28, huruf hijaiyah itu ketika dikenalkan satu persatu, ketika belajar baca Iqra ke belakangnya itu lebih mudah. Itu maksudnya. Kira-kira Pak Ustadz ini belajarnya dulu gimana itu Pak? Saya bisa kemudian menjadi Ustadz di sini dan bisa mengajari ngaji itu, sejarah Pak Ustadz itu gimana gitu? Saya dulu, saya dari kecil itu ada di pondok. Tapi di mana itu? Saya di pondok Kebun Anom, Sampang, Kota Sampang. Madrasah Kebun Anom. Kemudian saya itu di situ dari kecil saya numpang sama kiai, belajar ilmu, makan, dibeliin baju itu semuanya numpang sama kiai. Sampai disitulah saya gede. Sampai di situ gede. Berapa lama itu? Saya di situ mulai dari kecil sampai habis orang tua meninggal itu saya mondok di Madrasah Kebun Anom itu selama 6 tahun. 6 tahun. Di situ saya lulus, lulus kelas 6 diniyah dan kelas 6 SD di situ. Kemudian saya di situ pernah jadi MC. Jadi MC, ketika jadi MC saya di sana alhamdulillah cocok dengan semua masyarakat di situ. Akhirnya saya pas merasakan itu ketika kita punya pengetahuan lebih baik, punya pengetahuan itu rasanya itu lebih meningkat. Akhirnya saya minta sama orang tua untuk kita pindah ke pondok yang lebih gede. Maka dari situlah orang tua tidak mampu, tidak punya apa-apa. Akhirnya saya tinggal nangis hati doang. Setelah itu saya tak lama kemudian kita memohon kepada Allah. Akhirnya orang tua itu punya 2 pohon kayu. Dijual laku 1.500.000. Untuk ongkos. Akhirnya datang ke pondok saya itu. Akhirnya saya pas langsung berangkat ke pondok yang lebih gede. Di mana itu? Itu di Pamekasan di Pondok Pesantren Taman Sari. Pondok itu di situ adalah pengasuhnya Kiai Wasi Hamzah. Itu di situ. Berapa lama di situ, Pak? Di situ saya belajar di Pondok Pesantren Taman Sari Pamekasan itu saya belajar, tempat belajarnya itu 4 tahun. 4 tahun di situ. Jadi kelas 3 di situ langsung masuk kelas 2 sanawiyah. Di Pondok Pesantren Taman Sari itu juga saya langsung masuk kelas 2 SMP. Nah, akhirnya di situ saya kelas 2 sanawiyah, di situ masuk kelas 2 sanawiyah, kemudian saya di situ belajar sampai kelas 2 aliyah. Setelah SMA, itu ya SMA. Itu yang dipelajari selama 4 tahun itu apa aja itu? Itu di situ tentang alfiyah, ya tentang kitab-kitab fikih, tentang kitab-kitab
semacamnya usul fiqh dan semacamnya di situ. Karena ketika aliyah di situ ada pembelajaran tentang usul fiqh, tentang desuki. Desuki itu tentang ketauhidan Allah. Nah, di situ tentang apa? Ilmu tauhid. Karena di situ mulai dari kecil itu beda-beda kitabnya sampai kelas 2 aliyah. Alfiyah juga di situ ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis dan semacamnya itu disitulah dipelajarin semua. Nah setelah kelas 2 aliyah itu kemana Pak Ustaz? Saya ketika sudah lulus kelas 2 aliyah, maka saya ditugaskan ke lembaga selama 1 tahun. Lembaga pesantren Taman Sari tadi? Bukan, pesantren yang luar. Oh. Jadi pondok pesantren yang luar. Jadi di situ saya ngabdi atau mengajar selama 1 tahun. Ketika sudah selesai 1 tahun, udah dekat bulan Ramadan, saya pulangkan dulu ke pondok. Habis itu, habis lebaran Idul Fitri, bulan Syawal, saya berangkat lagi, tugaskan lagi. Saya tugas di situ sampai 3 tahun. Jadi mengabdi 3 tahun, kemudian pengabdiannya apa aja itu selama 3 tahun itu Pak Ustaz? Itu di situ ngajar. Oh ngajar. Ngajar. Jadi ngajar. Setelah ngajar tersebut di situ, saya ketika sudah selesai 3 tahun saya tugas, kemudian saya pulang ke pondok, di pondok jadi pengurus di situ. Nah, terus jadi pengurus. Terus ceritanya gimana ini bisa ke Jakarta, merantau itu dari Pamekasan atau Sampang tadi ke Jakarta itu ceritanya gimana Pak Ustaz? Nah, itulah akhirnya di situ saya jadi pengurus, kemudian di situ saya daftar kuliah. Daftar kuliah di situ, akhirnya saya kuliah sambil cari sendiri. Ya di situ di Taman Sari itu saya waktu saya masuk ke pondok pesantren Taman Sari, ketika saya mau makan untuk tiap harinya sulit banget. Saya tinggal nangis doang. Saya kadang puasa, tiap harinya puasa, kadang makan gorengan 2 dicukupkan. Sehari itu? Sehari, pagi 1, malam 1. Dengan air segelas, itu tiap itu, karena orang tua nggak mampu untuk ngirim kita. Zuhud. Iya. Prihatin. Akhirnya dengan keinginan saya untuk kita untuk kita mendapatkan ilmu, akhirnya selama 5 bulan di situ, pas akhirnya saya disukai Kiai Amanyai. Selepas di situ saya alhamdulillah sampai makanan itu sampai bagi-bagi sama santri semua. Selepas itu saya sambil ketika jadi pengurus sambil kuliah di UNN di Pamekasan Miftahul Ulum Penyepen. Disitulah saya hanya semester 4. Setelah itu setelah semester 4 di situ saya ada seorang perempuan. Nah, seorang perempuan tersebut saya kenal hanya 3 hari. Seorang cewek tersebut, kemudian dia ditanyakan sama saya sudah tunangan sama sepupunya. Tak lama kemudian dia langsung diputus sendiri karena dia mungkin sudah tahu cerita saya. Nah, akhirnya nangis dia, diputusin tunangan yang pertama sepupunya. Akhirnya saya dipanggil ke pondok, suruh ke rumahnya dia. Akhirnya di situ pas ada kiai. Nah, maka seorang kiai itu bilang bahwa saya minta jawaban kamu sekarang bahwa anak saya sekarang sudah menerima kamu. Ya, tak lama kemudian karena di situnya ada kiai semua, saya merasakan malu. Akhirnya saya pas kita niatin, ya saya niat keluarga ini hanya yang pertama mengharap ridhonya Allah dan ingin melaksanakan sunnah Rasulullah, nggak ada lagi. Akhirnya saya terima itu dengan niat itu saya. Tak lama kemudian karena dengan sebab orang tua nggak merestui untuk kita mau keluarga, karena disebabkan orang tua tidak mampu, tidak punya apa-apa, akhirnya saya merantau pergi ke kota Jakarta, kemudian selama 2 bulan. Itu ada temen atau ada yang ngajak atau berangkat sendiri ke Jakarta itu? Di situ ada teman. Akhirnya saya itu dengan sebab melihat orang tua nggak mampu, saya pergi ke Jakarta ikut teman. Nah, disinilah saya belajar untuk dagang kopi.
Itu pada 2000 keliling itu ya? Keliling pada 2016. 2016 di situ Jakarta. mulai ke Jakarta. Mulai ke Jakarta. Istri di rumah? Itu masih belum punya istri, saya masih tunangan. Oh, masih tunangan. Nah, selepas itu saya minta, kemudian selama 2 bulan tersebut saya pulang kampung, akhirnya di situ menikah. Berarti tahun 2016 berangkat ke Jakarta. Iya. Sama teman langsung jualan kopi keliling ini, Starling ini. Starling, dagang kopi. Nah, itu gimana awalnya? Setelah itu diajari sama teman, ya mungkin masih belum tahu jalan, ya kaget-kaget. Itu pertama kali di Jakarta, terus kemudian jualan kopi keliling itu, yang belum tahu jalan tuh gimana itu perasaan pikirannya Pak Ustadz itu? Ya merasakan kaget saya, gimana mau pulangnya nanti. Akhirnya saya di situ ketika pertama diajarin saya ditinggalin sama teman. Hanya diajari 1 kali, pas ditinggalin akhirnya saya di situ menjadi panutan saya itu. Di situ ada Bang Mangkok namanya. Yang di sini kebun sirih ada Bang Mangkok, itu yang jadi panutan saya. Kalau pulang berarti lurus. Ya, gitu. Karena saya masih belum tahu jalan. Ketika setelah itu saya nikah, alhamdulillah di situ sekalipun kita nggak punya apa-apa, nikah dengan niat tujuan mengharap ridhonya Allah dan ingin melaksanakan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah keluarga kita, artinya guru-guru kita semua untuk membantu kita. Di situ alhamdulillah diiringi kiai semua, alhamdulillah acara kita sukses. Nah itu Pak Ustadz, awal-awal berjualan kopi keliling itu berapa itu penghasilannya? Saya kalau di situ, karena di situ saya berangkat kadang pagi. Sampai berapa jam itu dalam sehari? Dari pagi pulang saya kadang nyampe jam 5. Berangkat jam setengah 7. Setengah 7 pulang jam 5. Itu berapa ya itu dulu, pas awal-awal dulu? Kalau awalnya dulu yang masih di situ masih belum corona, karena masih belum tahu cara-caranya dagang. Akhirnya di situ saya kadang dapat 150 atau dapat 200 di situ. Masih kotor. Masih kotor. Masih kotor yang baru-baru pertama. Nah, kalau setelah dibagi dengan ini bersih. Iya, kalau di situ setelah dibuat makan atau setelah dibuat belanja paling ada sisa 50.000. Tapi kita tekunin selama di situ. Ya alhamdulillah dengan izin Allah kita tersebut diberikan keberkahan sekalipun kita penghasilan segitu. Nah, 2016 sekarang 2024 itu. Iya. Jualan kopinya ada kenaikan omset atau kenaikan ini enggak? Penghasilan, pendapatan enggak Pak Ustadz? Kalau dulu 200.000 kotor, setelah dikurangi makan dan ini bersih 50.000. Nah, kalau sekarang ada peningkatan enggak itu Pak? Nah, dari situ ketika saya itu habis nikah, berangkat lagi ke Jakarta. Nah di situ saya punya utang sekitar 50 juta. Oh, banyak sekali. Di situ banyak sekali kan kita buat nikah. Mana utangnya saya, mana utangnya istri di situ. Oh gitu. Jadi dibagi 2 untuk kita bayar utang tersebut. Akhirnya saya berangkat lagi ke Jakarta. Disitulah alhamdulillah saya punya langganan 50 Grab. Akhirnya 50 orang. Ojek online itu. Iya. Kan di situ masih belum ada corona. Di situ kan agak rame. Jadi di situ saya bisa nyimpan semalam itu bisa nyimpan 200 atau 150. Bersih. Bersih. Akhirnya saya kebayar hutang. Iya. Lumayan hutang juga tersebut kebayar hutang. Ya alhamdulillah. Setelah itu tak lama kemudian pas waktu corona, itu turun. Waktu corona turun banget. Tapi masih di Jakarta. Tapi saya tetap masih di Jakarta. Tetap kita dijalani dengan kesabaran kita. Tetap cari untuk menafkahi istri, cari uang untuk menafkahi istri. Selama corona 2 tahun tetap bertahan jualan kopi keliling itu. Ya tetap aja sampai sekarang, sampai 2004 ini. Nah, sejak corona saya di situ langganan tidak ada sama sekali habis. Pas disitulah ketika waktu corona, saya pertama corona di situ nggak dagang selama 7 bulan. Ada di kampung karena saya pulang ke kampung ke Madura. Betul. Karena di situnya suruh pulang semua sama istri. Jadi di situ saya nggak
nggak kerja, nggak ngapa-ngapain di rumah, hanya makan tidur. Ya disitulah dengan istri saya itu, dengan sebab kesabaran istri saya menerima apa adanya dari dulu dia, alhamdulillah tidak ada kebentrokan apa-apa. Setelah pulang 7 bulan balik lagi ke sini. Balik lagi. Gimana? Saya punya balik pelanggan lagi belum? Belum ada pelanggan. Ada tapi sekarang? sedikit. Akhirnya pas waktu corona saya pendapatan itu kadang dapat 70.000 atau dapat 50.000. Sampai sekarang tetap belum ada peningkatan. Iya. Sekarang itu kadang juga saya kalau lagi waktu puasa ini ya kadang saya dapat 50.000. Gimana kalau puasa ini kan pagi siang sampai sore kan puasa, apa masih ada langganan di waktu-waktu berpuasa itu? Ada orang yang beli kopi gitu? Ada tapi ya? Ada aja beli kopi. Tapi kalau bulan puasa ini saya kalau dari pagi nggak pernah jualan. Jadi ketika bulan puasa ini saya jualannya habis tarawih atau habis tadarus sekitar jam 10 saya berangkat. Sampai jam berapa itu? Sampai jam 3. Ya disitulah alhamdulillah kadang dapat 50.000, ya kadang dapat 80.000, ya kadang dapat 100, nggak nentu rezekinya tiap malam. Ya alhamdulillah. Sambil kita berusaha di situ. Ya kadang di sini paling banyak kadang dikasih orang, dikasih jemaah. Yang paling banyak ya semacamnya baju. Di situ selama Starling kan pakai sepeda tuh. Iya. Kira-kira tiap hari itu berapa kilo Pak Ustadz harus mancal ngontel sepeda berkeliling itu kira-kira berapa kilo? Iya kalau dari awalnya dulu. Enggak, kalau pagi sampai sore gitu pas Ustadz muter pakai. Oh ya, kalau di situ kalau bukan bulan puasa saya kan biasa berangkat habis duhur. Jadi sekitar ada 10 kilo karena saya itu kadang nggak keliling sekarang. Nah, ini kan mangkal duduk. Tapi kalau kita kadang keliling jarang dapat. Ketika kita nongkrong dengan izin Allah, alhamdulillah ada aja orang manggil. Mangkalnya di mana? Mangkalnya? Saya kalau habis duhur, kalau bukan bulan puasa saya itu mangkalnya di mes, di parkiran Bank Indonesia di pinggir gali. Gitu. Nah disitulah saya dari habis duhur nyampe jam 10 malam. Nah kemudian saya itu kalau habis duhur asar pulang, asar sekitar kurang 10 menit atau 15 menit saya pulang untuk kita berjemaah di Masjid Al-Ihsan. Kopi yang paling diminati oleh pembeli. Jadi kalau kopi apa? Di situ yang paling diminatin di situ adalah kapal api, Endo Coffee, Good Day Cappuccino. Oh, itu yang banyak diminati ya. Itu yang paling diminati oleh pembeli di situ karena ketika saya itu jual tidak begitu harga dengan mahal. Jadi kalau teman-teman itu semisal Good Day itu dijual di situ atau 6.000 7.000, saya tetap ajak 5.000. Sepenting kita berjalan. Kalau kopi kapal api itu berapa? 5.000? Sekarang kalau kapal api sekarang itu dengan harga jualan 4.000. 4.000 kalau Good Day? Iya. Enggak, kalau kapal api Indo Coffee ABC 4.000. 4.000. Kalau Good Day Cappuccino ada teman-teman yang jual 6.000 pakai es, ada yang jual 7.000. Kalau saya pakai es panas tetap 5.000. Itu membawa berapa termos itu air panas itu? Saya di situ membawa 2 termos, ya kadang 1 termos nggak habis, ya kadang 1 termos habis. Jadi situlah. Nah gini Pak Ustadz, kok terus bisa menjadi imam di sini, ustadz di sini, terus ngajarin ngaji, itu ceritanya gimana itu? Nah, saya di situ dulu awal pertama kali ke Jakarta, saya kan dulu netep di Tanah Abang, pom bensin Tanah Abang 2. Di situ saya langsung diangkat jadi takmir masjid. Tak lama kemudian pas tahun kemarin kebakaran, saya di situ kebakaran habis belanja habis 2 juta. Saya pinginnya pulangnya hari Sabtu, malah hari Minggunya saya kebakaran. Habis semua barang-barang saya yang sudah belanja, uang dan juga baju-baju, tinggal 1 pakaian. Akhirnya memang dari dulu di sini sering berjemaah, tapi yang tepatnya dulu yang sering kita mimpin di Al-Huda. Di sini musola Al-Huda.
Kampung Bali 11. Ya. Kemudian karena di sini saya dagang di pinggir gali, karena di sini dekat dengan pinggir gali, untuk kita berjemaah, jadi kita aturannya 10 menit dari sana dengan uduknya kan bisa terlaksana. Jadi akhirnya sering berjemaah di sini. Ya. Kemudian di sini saya itu pas hujan gede. Hujan gede awal pertamanya saya pas adzan di sini asar dengan maghrib. Tak lama kemudian ya pas cocok sama ketua masjid. Akhirnya saya diangkat di sini, dijadikan dikasih tugas untuk hari Jumat jadi khutbah ketika kita badalin, karena di sini banyak yang dari luar untuk memimpin khutbah. Jadi akhirnya saya itu hanya badalin, kemudian saya jadi bilalnya di sini. Jadi kalau memang khotib tidak ada, udur saya yang isi. Nah, maka dari itulah saya cocok dengan di sini. Kemudian saya ditugaskan di sini. Jadi dari Tanah Abang ke sini. Pas tak lama kemudian pas kebakaran tersebut, saya sama ketua masjid suruh netap di sini. Akhirnya di sini sama ketua masjid itu, kamu sekarang dipaten di sini, tidak boleh punya tugas di luar. Nah, apa yang ditugaskan ke Pak Ustadz di sini? Apa aja yang dilakukan? Di sini dulu saya hanya jadi imam. Jadi imam di sini diangkat jadi imam. Tak lama kemudian tahun ini karena di sini terjadi hal-hal yang enggak enak marbot, kemudian dipecat semuanya marbot tersebut. Akhirnya tinggal saya, maka di sini dirangkap saya jadi imam juga jadi marbot semuanya di sini. Jadi apapun yang gejala apa yang rusak di sini, ya saya yang ngelayani semuanya. Membagi waktu dengan jualan kopi kelilingnya gimana? Maka dari itulah tersebut kita ketika kita waktunya dagang, maka kita kalau bukan bulan puasa, saya itu habis esak berangkat lagi kerja. Oh gitu. Jadi kita dari pagi kan kita nggak jualan. Jadi kita bangun jam 10, kadang jam 11 untuk membersihkan tempat mandi, tempat kencing atau di kamar utama di dalam masjid tersebut. Itu udah berapa lama ini Pak Ustadz di masjid sini? Saya berkisar di sini sekitar 4 tahun. Tapi kalau yang netep di sini, tidur di sini sekitar 3 tahunan di sini. Alhamdulillah di sini, ya alhamdulillah dengan izin Allah ada kesemangatan masyarakat untuk berjemaah di Masjid Al-Ihsan. Kalau ditimbang dari awal-awalnya, alhamdulillah dengan izin Allah ada peningkatan untuk berjemaah. Jadi awalnya semester 1 stop bisa ditambah jadi 4 stop atau 5 stop sekarang. Baik Pak Ustadz, ini terakhir Pak Ustadz pertanyaan dari kami gitu. Nah mungkin Pak Ustadz bisa ngasih apa ya, setitik hikmah lah buat saya, buat Mas Darmo dan buat penonton di rumah. Kira-kira ada hikmah apa yang mungkin disampaikan Pak Ustadz lah agar iman kita bertambah. Mudah-mudahan. Ini ketika kita di sini, ini kan awalnya saya kan sering berjemaah di sini. Ketika orang berjemaah itu agak nggak ngelelet. Alhamdulillah ketika saya diangkat di sini dengan izin Allah ada kemajuan, ada kesemangatan. Kemudian itu saya banyak kenalan di sini. Dan disitulah ketika saya pas kebakaran, baju-baju semua itu sudah habis, uang sudah habis. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kenal dengan masyarakat Kampung Bali yang ada di Jakarta ini. Alhamdulillah semuanya pada ngerayap bawa baju-baju dengan uangnya semuanya. Akhirnya saya sampai disitulah sampai bagi-bagi sama teman-teman yang nggak punya baju ketika dikena kebakaran semua. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya ini Pak Ustadz, mungkin pesan-pesan kepada kami, kepada penonton itu seperti apa Pak Ustadz? Kita dikasih apa ya, seperti hikmah lah atau sebuah tuntunan buat kita
Maka dari itulah kita sebagai manusia, apapun yang ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita itu jalani kehidupan kita itu biar kita itu tenang, jalani dengan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Karena di dalam Al-Quran kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan takut kepada Allah, takwa kepada Allah, maka dia akan nanti mendapatkan keberuntungan. Karena disitulah dengan sebab takwa kepada Allah, maka di sisi Allah nanti akan jadi orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Jadi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita menjalani dalam kehidupan kita, maka kita jalani dengan keikhlasan dan kesabaran. Kita taat kepada Allah itu dengan mengharap ridhonya Allah. Maka kita dengan memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan ke hati kita. Dan disitulah kita ketika dalam rumah tangga kita sebagai jadi pemimpin, marilah kita saling nasihati istri kita. Disitulah jangan saling kita jadi pemarah. Belajarlah dengan kita jadi orang yang sabar. Karena kalau kita sering gak bertengkar di rumah kita dengan istri kita, maka Allah akan mempermudah rezeki kita. Maka dari situlah Allah tidak senang makhluknya itu jadi pemarah. La taudab, janganlah kalian itu marah. Maka dari itulah jadilah kita untuk belajar jadi kesabaran. Karena innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah senang terhadap makhluknya yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan makhluknya yang sabar. Maka jadi ketika kita dalam hidup kita itu konsep kita harus belajar dengan keikhlasan dan kesabaran kita dalam mengerjakan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ketika apapun yang kita kerjakan, baik kita cari nafkah, tapi kita dengan tujuan dengan baik, bukan jalur dengan kemaksiatan, kemusyrikan, kezaliman, kesyirikan, maka kita niati kita berangkat dari rumah untuk cari nafkah dan semacamnya. Niati yang pertama dalam hati itu ketika berangkat dengan mengharap ridhonya Allah, untuk cari uang itu untuk jadi syarat ibadah, niat mengharap ridhonya Allah, dan disitulah semua akan jadi pahala. Dan apapun yang kita dapat yang diberikan oleh Allah, insya Allah jadi keberkahan bagi kita. Amin Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Mudah-mudahan tadi yang kita obrolkan dan hikmah yang tadi disampaikan Pak Ustadz itu bisa memberikan pencerahan, kesejukan buat saya, buat Mas Darmo, dan buat penonton. Kuat baca nantinya gitu. Terima kasih. Ya, maka dari situlah nanti kalau ada yang mau belajar di Masjid Al-Ihsan yang tua, yang kakek-kakek, saya terima tetap. Tapi waktunya di situ belajar apa aja, tapi waktunya di situ ketika habis esaknya jam 9. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Apakah sudah cukup Mas Darmo? Ya, apapun yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi barokah. Ini adalah menjadi bermanfaat bagi kita, dan apa yang saya sampaikan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekeliruan, kehilapan, semata-mata dengan kebodohan saya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus dan sahabatnya Bapak Agus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Hasbi. Ya, sama-sama. Telah banyak yang kita obrolkan dengan Pak Ustadz Hasbi. Beliau ternyata memiliki daya juang yang sangat besar, memiliki semangat yang juga kuat, tidak pantang menyerah dengan kondisi yang ada. Beliau merantau dari Pamekasan ke Jakarta
dan kemudian jualan kopi keliling, dan kemudian nasib menghantarkannya untuk menjadi seorang ustadz, guru ngaji di sebuah masjid di Kebon Sirih. Beliau adalah mungkin bisa menjadi motivator, teladan bagi kita semua agar kita tidak menyerah menjalani hidup ini dan tetap mengimani, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saksikan terus program Wellbeing di kuatbaca.com. Sampai jumpa lagi.